Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini buat teman-teman semua. Ketemu lagi kita Q&A tapi menjawab dari beberapa pertanyaan. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan yang buat saya menarik untuk saya sampaikan melalui video seperti ini, bukan melalui video real shot. Pertanyaan pertama, ada yang menanyakan tentang bagaimana orang yang kencing manis atau diabetes untuk pola makannya. Nah, itu pertanyaan yang menarik. Kenapa? Karena kan ada yang nggak boleh makan nasi terlalu banyak dan macam-macam lah. Tapi kalau saya pengen bilang, poin pertama tuh makannya boleh apa aja tapi porsinya memang tepat. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Terus pastikan tubuh dalam kondisi yang benar-benar nyaman. Maksudnya nyaman tuh kalau memang lagi gemeteran, lagi lemas, ya usahakan karbonya itu jangan banyak-banyak, tapi lebih bagus makanan yang seperti buah-buahan. Jadi meskipun porsinya agak banyak, tapi untuk dicernanya itu mudah. Beda dengan karbo, seperti misalnya nasi, misalnya makanan-makanan yang berat-berat itu dikhawatirkan kalau kondisinya agak lemes atau memang benar-benar lemas, biasanya kan itu kadar gulanya lagi naik tinggi. Nanti pankreas, pencernaan itu kurang bisa memproses. Itu alasan mendasar. Makanya dibilang porsinya cukup, nggak banyak nggak sedikit, dan dianjurkan kalau kondisi seperti itu lebih baik makan buah. Nah, untuk melatihnya itu gini sebenarnya. Ini juga menjawab pertanyaan kedua dari beberapa teman. Misalnya pagi jam 6 misalnya, itu biasakan makan kurma aja. Makan kurma, dilatih ya makan kurma, kemudian makannya tuh jangan 2 atau 3 atau 5, jangan, tapi cukup 1 butir. Kemudian air putihnya itu setengah gelas air putih hangat. Itu jam 6. Nah, nanti jam 7 atau jam 8 baru makan nasi. Nasinya juga nggak perlu banyak-banyak, yang penting makan. Usahakan nanti di jam siang dikembalikan ke buah-buahan, misalnya jus. Terus kalau misalnya harus makan yang ini, lebih baik protein jangan karbo, misalnya ayam, ngadu ayam gitu tanpa ada nasinya, itu juga bagus, sama sayur-sayuran. Nah, yang nggak kalah penting sebenarnya, usahakan istirahatnya emang benar-benar cukup. Jadi kalau malam misalnya, saya nggak bisa tidur nih malam. Emang orang namanya sehat aja kadang-kadang gitu, suka sulit untuk tidur malam. Karena memang bahasa sehatnya kita zaman sekarang ini beda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu kan istirahat dari hari ke hari kan emang udah bener gitu, udah tepat. Kalau sekarang tuh nggak teratur. Kadang hari ini kita bisa bagus aktivitasnya pagi sampai sore, kadang-kadang harus ngelembur sampai malam. Akhirnya badan kan harus adaptasi. Nah, adaptasi inilah yang menjadikan kita jadi pola istirahatnya tuh nggak bisa dipastikan. Makanya dibilang sehat untuk saat ini ya, yang penting benar-benar fit itu pasti sehat. Kalau misalnya agak pusing-pusing meskipun tidurnya cukup, itu juga belum bisa dikatakan sehat. Nah, jadi seperti itu. Maka untuk orang yang lagi kadar gulanya tinggi atau diabetes, seharusnya memang
Kalau malam benar-benar jauh dari hal-hal yang bersifat memicu sulitnya untuk tidur, misalnya nonton handphone, misalnya lampunya agak terang, dan lain-lain yang intinya bisa memicu kita untuk nggak tidur. Itu upayakan benar-benar dihindari. Jadi kalau bisa hening, bisa istirahat, harus istirahat. Itu yang paling penting. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang orang kesleo. Apakah benar orang kesleo itu nggak boleh dipijat? Nah, ini juga sebenarnya bukan pertanyaan yang baru ya, ini klasik dan sudah sering dijawab, nggak cuma dari saya, banyak praktisi di luar sana juga sudah menjawab itu. Hanya saja saya ingin menggarisbawahi bahwa yang namanya kesleo, yang namanya jatuh atau terbentur, tentu itu kan membutuhkan treatment ya, membutuhkan treatment. Selain treatment juga membutuhkan pertolongan yang pertama itu yang paling benar. Misalnya kalau kesleo ya upayakan jangan ditepuk, jangan panik, jangan langsung dipijat atau apalagi sama diri kita sendiri yang nggak tahu apa-apa. Lebih baik kita luruskan. Misalnya jatuhnya misalnya seperti ini ya, kita jatuh terduduk, misalnya kakinya nekuk, ya upayakan diselonjorkan. Terus jangan dipakai naik turun tangga dulu. Kalau cukup waktu dikompres pakai es batu. Kompresnya pun juga harus pakai cara, jangan langsung ke area yang sakit. Misalnya yang jatuh tadi yang terasa sakit itu pergelangan kaki, itu ngompresnya jangan langsung di sini. Kalau bisa ngompresnya di sini dulu, dari sini, nanti daerah sini telapak kaki kompres, baru daerah yang sakitnya. Jadi harus ada cara untuk melakukan pertolongan pertama, itu yang paling penting. Masalah boleh atau enggaknya, selama dia memang datang ke praktisi pijat atau masas yang tepat, ya tentu saja boleh, karena mereka pasti tahu, oh ini kesleonya seperti apa, kemudian bagaimana cara treatmentnya, pasti tahu. Nah, beda halnya kalau kita mau di treatment sendiri, itu butuh waktu, dan sebenarnya kalau salah sedikit aja itu bisa bengkaknya lebih bagus. Maksudnya lebih bagus, lebih parah. Jadi memang harus hati-hati. Nah, ini jadi bukan soal boleh nggak bolehnya, tapi bagaimana kita maunya. Jadi apa istilahnya, kalau kita mau menggunakan metode treatment dengan orang lain ya silakan, tapi pastikan memang orang yang kita pintain tolong itu ngerti, dan pastikan kondisi kita itu selama datang ke sana nggak dipakai untuk naik turun tangga dulu, terus ditunggu 4 hari sampai bengkaknya benar-benar bengkak, dan sekali terapi harapannya langsung sembuh. Nggak bisa seperti itu, karena itu ada proses. Seperti jatuh itu kan ada prosesnya, entah lagi jalan tiba-tiba jatuh dan kebentur, kemudian baru dirasa sakit. Kan mencapai titik sakitnya itu ada prosesnya. Nah, sama dengan terapi juga nggak langsung diterapi langsung sembuh. Kalaulah ada, ya itu memang rahasia yang maha kuasa ya. Kita sebagai terapis bisanya hanya membantu, hanya melakukan sesuai dengan pengetahuan kita, tapi kita nggak bisa memastikan sebenarnya. Kalau yakin nih sembuh, yakin nih bengkaknya hilang dengan waktu 1 jam, ya nggak tahu juga. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang pusing ketika bangun tidur, itu bagaimana cara penanganannya? Ini ada pertanyaan ya dari teman-teman di resep sehat alami, nggak apa-apa saya sapa biar clear. Jadi untuk pusing ketika bangun tidur ini banyak faktornya, nggak selalu bangun tidur terus pusing. Tentu kita harus pastikan dulu
apakah emang teman-teman tidurnya cukup atau tidurnya berlebihan ya, atau posisi tidurnya yang salah. Ini juga bisa jadi faktor, jadi pemicu untuk kita mengalami pusing ketika bangun tidur. Tapi kita juga bisa menggunakan treatment pemijatan ya. Nah, untuk pemijatan paling sederhananya tuh gini, pastikan teman-teman dalam kondisi yang rileks, bisa duduk, bisa baringan ya, bisa tiduran posisi terlentang. Pijat daerah sini, nah daerah situ. Pijatnya itu gini, ditekan atas alis itu kurang lebih 10 detik. Itu biasanya ada rasa sensasi kayak ketekan nyampe belakang, gak apa, itu dilepas nanti kalau 10 detik. Pindah ke sebelahnya, ke alis yang sampingnya, penekanan yang sama, ini juga sama 10 detik. Nah, lakukan berulang minimal 3 kali. Jadi sebelah sini 30 detik, sebelah sini 30 detik, di 1 menit untuk meredakan itu. Nah, dengan teknik ini usahakan setelahnya bangunnya itu pelan-pelan, jangan langsung bangun duduk, bisa miring dulu, nanti baru bangun pelan-pelan, agar si tubuh kita itu menyesuaikan gitu, siap untuk kita gunakan untuk aktivitas. Karena kan adanya sensasi pusing itu biasanya kekurangan oksigen paling mendasar ya, kekurangan oksigen, sehingga seperti itu rasanya. Nah, untuk treatmentnya bisa dicoba setiap pagi dan mau tidur, jadi pagi sama malam hari. Adapun jamnya nggak usah ditanya, karena setiap orang jamnya masing-masing ya, beda-beda tidurnya. Ada yang jam 9 udah tidur, 9 malam, ada yang jam 12 baru tidur, itu nggak bisa dipastikan. Tapi upayakan sebelum tidur minimal setengah jam sudah melakukan treatment ini. Pagi sebelum turun dari tempat tidur usahakan melakukan treatment ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah wawasan baru ya, treatment sederhana yang sebenarnya bisa digunakan atau bisa dilakukan untuk kita semua agar mencapai di titik yang benar-benar sehat. Amin. Seperti itu ya teman-teman. Bos Ponji, makasih sudah bantu untuk tag untuk video. Siap. Harapannya selalu kondisi dalam yang sehat ya pastinya. Amin. Dan terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.